Oke semuanya, hari ini saya akan membahas alur cerita dari film bergenre trailer fantasi yang berjudul Call. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. The Call merupakan hasil adaptasi dari film The Color yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Lee Chong-hyun. The Call awalnya dijadwalkan tayang di bioskop Korea Selatan pada Maret 2020. Namun karena wabah COVID-19 yang terus memburuk, The Call akhirnya dirilis di Netflix pada tanggal 27 November 2020. The Call menceritakan Seo-yeon yang mendapat telepon misterius dari orang lain yang ternyata orang itu berasal dari 20 tahun yang lalu. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Mengambil waktu tahun 2019, cerita ini bermula saat Seo-yeon kembali ke rumah masa kecilnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan pamannya yang bernama Sung Ho, yang tinggal tidak jauh dari rumah lamanya. Ketika sedang mengambil barang-barangnya di gudang, Seo-yeon menemukan sebuah telepon rumah dan mencoba menghubungi HP-nya. Karena HP yang Seo-yeon bawa tertinggal di kereta. Beberapa saat kemudian ada panggilan misterius dan terdengar seorang wanita yang meminta tolong. Beberapa saat kemudian, penelpon itu menutup tiba-tiba teleponnya dan Seo-yeon mengira kalau itu cuma salah sambung. Kemudian Seo-yeon pergi menemui ibunya di rumah sakit. Ibunya menyuruh Seo-yeon mengunjungi makam ayahnya. Selesai mengunjungi makam ayahnya, lagi-lagi Seo-yeon mendapatkan telepon dari wanita yang sama yang menelpon sebelumnya. Wanita itu terus meminta tolong dan memberikan alamat rumahnya. Seo-yeon pun mengatakan kalau dia cuma salah sambung dan teleponnya mati lagi secara tiba-tiba. Di malam harinya ketika Seo-yeon sedang tidur, tiba-tiba dikejutkan dengan suara benda terjatuh. Seo-yeon pun pergi mengecek dan ternyata itu adalah foto keluarganya. Ketika sedang memukul pakunya, ternyata paku itu terjatuh dan terdengar suara benda terjatuh dari tangga. Seo-yeon pun menghancurkan dindingnya dan menemukan sebuah ruangan. Karena penasaran, Seo-yeon pergi menelusurinya dan menemukan sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu dia melihat sebuah kardus. Di dalam kardus itu, Seo-yeon menemukan sebuah buku catatan dan di buku itu tertulis tahun 1999. Dan tanpa sengaja, dia menemukan sebuah foto seorang gadis. Keesokan harinya, Seo-yeon pergi menemui paman Sung Ho dan menanyakan tentang siapa gadis di foto itu. Pamannya pun menjawab kalau itu Yong Suk. Seo-yeon kemudian menanyakan tentang identitas gadis itu. Namun pamannya menjawab kalau dia tidak ingat dan pergi meninggalkannya. Di rumahnya Seo-yeon, telepon kembali berbunyi dan lagi-lagi dari wanita yang sama dengan sebelumnya. Yong Suk kali ini meminta tolong dan mengatakan kalau ibunya akan membakar dirinya. Di lain tempat kita diperlihatkan Yong Suk yang sedang dikejar oleh ibunya sambil membawa api. Yong Suk kemudian melawan ibunya dan menjatuhkan api yang dibawa ibunya ke tangga. Anehnya, ketika Seo-yeon mengecek ruangan yang dia temukan sebelumnya, dia melihat tangganya kebakaran dengan sendirinya. Keesokan harinya, Seo-yeon menelpon Yong Suk dan mengatakan kalau dia melihat fotonya. Yong Suk yang berisi tanggal 26 November 1999. Yong Suk pun bingung karena hari ini masih tanggal 18 November 1999. Seo-yeon juga mengatakan kalau mereka berdua sepertinya berada dalam rumah yang sama, namun di waktu yang berbeda. Yong Suk tidak percaya dan mengatakan kalau mungkin dia cuma salah sambung. Seo-yeon kemudian mencoba membuktikan dan mencari kejadian yang terjadi pada 18 November 1999 di internet. Seo-yeon kemudian mengatakan kalau akan terjadi kecelakaan pesawat di dekat bandara Gimpo. Namun Yong Suk masih belum percaya dan menutup teleponnya. Di malam hari, ketika Yong Suk sedang makan malam bersama ibunya, dia melihat berita sebuah kecelakaan pesawat di dekat bandara Gimpo. Yong Suk pun menelpon Seo-yeon, bertanya dari mana dia tahu kejadian itu. Namun Seo-yeon tidak menjawabnya dan dia menanyakan berapa umur Yong Suk dan ternyata mereka berdua sama-sama 28 tahun. Seo-yeon juga curhat bahwa dia mendapatkan luka bakar di kakinya dan ayahnya meninggal karena rumahnya terbakar saat dia masih kecil karena kelalaian ibunya yang lupa mematikan kompor. Curhat dulu ya kan sebelum dibunuh. Keesokan harinya di tempat Yong Suk, keluarga Seo-yeon kecil ternyata datang ke rumahnya Yong Suk dan ingin membeli rumah tersebut. Di sanalah Yong Suk bertemu dengan Seo-yeon kecil. Kemudian Yong Suk menelpon Seo-yeon besar dan mengatakan kalau dia punya ide menarik. Yong Suk juga berkata mungkin takdir bisa diubah dan dia bisa menghidupkan kembali ayahnya Seo-yeon yang sudah mati.
Keesokan harinya pada tanggal 27 November 1999, hari itu merupakan hari di mana ayahnya Seon meninggal. Yongsuk diam-diam pergi ke rumah Seon kecil untuk menyelamatkan ayahnya. Sesampainya Yongsuk di sana, dia melihat Seon kecil sedang menonton TV dan ibunya Seon yang sedang mengecat kuku dan bersiap-siap untuk pergi. Yongsuk menunggu sampai ibunya Seon pergi keluar rumah dan menyelinap masuk untuk memastikan kompornya. Di tempat Seon besar, tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya dan luka bakar di kaki Seon perlahan-lahan menghilang dan keajaiban pun terjadi. Kamar Seon yang awalnya terlihat suram perlahan-lahan berubah dan rambut Seon juga memanjang. Dia pun pergi keluar dan melihat keadaan rumahnya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Di sana juga Seon melihat ibunya yang masih sehat dan ayahnya yang masih hidup. Seon sangat terharu mengetahui ayahnya masih hidup dan menangis sambil memeluk ayahnya. Seon kemudian menelpon Yongsuk untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan ayahnya. Yongsuk mengetahui rencananya berhasil. Dia percaya kalau takdir bisa diubah. Setelah kejadian itu mereka berdua jadi sering menelpon dan berbagi kesenangan. Mulai dari Seon yang memutar lagu favoritnya, Yongsuk ditelepon, saling mengukur telapak tangan dan lain-lain. Setelah beberapa hari berlalu sejak Yongsuk menyelamatkan ayah Seon, Seon yang terlalu bahagia bersama ayah dan ibunya mulai mengabaikan telepon dari Yongsuk yang membuatnya merasa kesal. Di malam harinya Seon yang habis pergi jalan-jalan bersama keluarganya mendengar teleponnya terus berbunyi. Dia pun mengangkat teleponnya dan meminta maaf karena telah mengabaikan teleponnya. Ketika sedang menelpon tiba-tiba saja Yongsuk tertawa dan berkata, "Mati saja kau." Yongsuk terus mengeluarkan kata-kata kasar ke Seon. Ibu Yongsuk yang mendengar anaknya menelpon tiba-tiba datang dan menyeretnya ke sebuah ruangan. Di ruangan itu Yongsuk terus disiksa oleh ibunya menggunakan pecut. Ketika selesai menyiksa anaknya, di sana ibunya melihat masa depan Yongsuk. Ibunya melihat kalau Yongsuk bermandikan darah manusia dan menjadi gila. Di tempatnya Seon besar, dia mencoba mencari keberadaan Yongsuk di masa depan. Namun dia tidak menemukannya. Kemudian dia mencoba mencari peristiwa yang terjadi di alam rumahnya Yongsuk. Di sana dia membaca bahwa seorang ibu ditangkap polisi karena membunuh putrinya. Seon pun memberitahu Yongsuk bahwa malam ini Yongsuk akan mati dibunuh oleh ibunya. Ketika malam hari, ibunya mengira kalau Yongsuk sudah tidur dan menusuknya dengan pisau di tempat tidurnya. Namun itu hanyalah bonekanya dan Yongsuk yang asli ada di belakangnya. Yongsuk bertanya mengapa dia ingin membunuhnya. Ibunya menjawab bahwa di ramalannya akan terjadi banyak kematian yang disebabkan oleh Yongsuk. Yongsuk mendengar hal itu malah tertawa. Di sini sudah kelihatan bahwa Yongsuk memiliki masalah kejiwaan. Yongsuk kemudian mengambil alat pemadam api dan membuat asap sehingga ibunya tidak bisa melihat. Yongsuk kemudian mengambil pisau yang dibawa ibunya dan menusuknya. Kemudian Yongsuk menelpon Seon dan mengatakan kalau semua itu hanya kesalahpahaman saja. Yongsuk tidak memberitahu bahwa dia membunuh ibunya. Keesokan harinya Paman Sung Ho datang berkunjung ke rumahnya Seon. Di saat itu juga, di masa waktu Yongsuk, dia berkunjung ke rumahnya Yongsuk untuk memberikan buah stroberi. Yongsuk kemudian mengajak Paman Sung Ho dan berbicara mengenai pakaian. Di saat Yongsuk pergi, Paman Sung Ho membuka kulkasnya Yongsuk dan dia menemukan banyak kantong plastik hitam yang berbau busuk. Karena penasaran, Paman Sung Ho membuka plastik itu dan ternyata isinya adalah bagian-bagian tubuh manusia yang sudah dipotong-potong. Yongsuk yang melihat kalau Sung Ho sudah mengetahui isi plastik itu, kemudian melakukan hal yang sama yang dia lakukan pada ibunya. Dia menggunakan alat pemadam api dan pisau. Paman Sung Ho pun ketakutan kemudian dia melihat sebuah telepon. Dia mencoba menghubungi seseorang, ternyata yang menerima telepon itu adalah Seon di masa depan. Paman Sung Ho mencoba meminta pertolongan namun sayang, dia sudah dibunuh oleh Yongsuk. Seon kemudian turun ke bawah dan tidak melihat Paman Sung Ho. Seon menanyakan di mana Paman Sung Ho. Namun ternyata orang tuanya tidak mengenal siapa itu Paman Sung Ho. Padahal tadi mereka sedang makan bersama. Seon kemudian pergi ke perkebunan stroberi milik pamannya. Namun setelah di sana perkebunannya sudah hancur. Kemudian Seon pergi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang Paman Sung Ho. Namun sang polisi tidak mengetahui tentang perkebunannya. Sang polisi pun bertanya mengapa kau menanyakan orang yang sudah lama meninggal. Kemudian sang polisi menunjukkan berkas laporannya bahwa Sung Ho sudah dibunuh oleh Yongsuk.
Di masa waktu Yung Suk, polisi datang ke rumahnya karena adanya laporan orang hilang bernama Park Sung Ho. Yung Suk pun berbohong dan berkata kalau dia tidak mengenalnya. Kemudian Seon menanyakan tentang pamannya ke Yung Suk. Yung Suk pun mengatakan 갑자기 무슨 소리야 그게? Seon pun mengatakan kalau Yung Suk akan ditangkap oleh polisi dan dipenjara seumur hidup. Yung Suk pun bertanya bagaimana polisi bisa menemukannya dan menyuruh Seon untuk mencari tahu bukti apa yang ditemukan polisi untuk kasusnya. Yung Suk juga berkata, kau tidak lupa kan kalau aku yang menyelamatkan ayahmu. Namun Seon tidak membantunya dan mematikan teleponnya. Yung Suk pun menelpon lagi dan berkata, 누가 사람이 얘기하고 있는데 전화를 끊어 이씨. Seon tidak mengatakan apapun dan mematikan teleponnya. Hal itu membuat Yung Suk sangatlah marah. Seon yang sangat ketakutan mencabut teleponnya agar Yung Suk tidak menelponnya lagi. Beberapa saat kemudian ternyata ayah Seon dan Seon kecil datang ke sana untuk mencari ibunya Yung Suk. Yung Suk pun berbohong dengan mengatakan kalau ibunya tertidur. Yung Suk kemudian menyuruh mereka untuk masuk. Ternyata Yung Suk berencana membunuh ayahnya Seon di masa lalu agar di masa depan ayahnya Seon juga mati. Dan benar saja, ketika Seon sedang latihan mengemudi bersama ayahnya, tiba-tiba ayahnya memudar dan mobilnya pun mulai hancur, kemudian menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Seon kemudian pergi ke rumahnya dan suasana rumahnya ternyata kembali seperti sebelumnya. Seon pun kemudian melihat sebuah tulisan di lantai berwarna merah. Seon pun menurutinya dan mengangkat teleponnya. Seon juga berkata kalau dia akan balas dendam. Namun Yung Suk malah tertawa, mirip tawa psikopat. Yung Suk berkata kalau Seon tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yung Suk juga ternyata menyandra Seon kecil. Yung Suk kemudian menyuruhnya untuk menuruti perintahnya dan mencari tahu bagaimana polisi mengetahui kasus pembunuhannya. Yung Suk juga mengancam kalau dia akan membunuh ibunya Seon juga. Seon berteriak dan sangat pasrah karena dia tidak bisa melakukan apapun. Setelah pikiran Seon tenang, dia memiliki sebuah rencana. Seon mencari kecelakaan yang terjadi pada saat itu agar Yung Suk juga menjadi korban dari kecelakaan itu. Setelah beberapa saat, Seon menemukan sebuah kecelakaan ledakan gas. Seon pun menyusun rencana agar Yung Suk bisa mati saat kecelakaan itu. Yung Suk pun pergi ke tempat itu karena Seon mengatakan kalau di sana ada barang bukti kasus pembunuhan Yung Suk. Dan benar saja, ketika Yung Suk akan masuk, terjadi sebuah ledakan. Boom! Di masa depan, Seon sangat ketakutan karena tidak tahu apakah rencananya berhasil atau tidak. Dan ternyata teleponnya berdering yang menandakan kalau Yung Suk selamat dari ledakan itu. Seon sangat ketakutan dan menyuruhnya untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Namun Yung Suk tidak mendengarkannya. Yung kemudian mengambil air panas dan menyiramkannya ke Seon kecil. Seon di masa depan terus memohon agar melepaskan Seon kecil. Namun Yung Suk tidak mendengarkannya dan menyirami Seon kecil dengan air panas. Tentu saja luka dari Seon kecil juga dirasakan oleh Seon besar. Seon kemudian berlari ke kantor polisi untuk mengambil catatan laporan polisi dan memberitahu Yung Suk kalau penyebab dia ditangkap polisi karena pisaunya yang dipungut oleh seseorang. Setelah Yung Suk berhasil mengamankan barang bukti, laporan tentang pembunuhan Yung Suk menghilang di catatan polisi. Itu berarti di masa depan Yung Suk tidak ditangkap polisi dan masih berkeliaran. Di rumah Seon di masa depan juga lagi-lagi berubah menjadi seperti gudang tempat penyimpanan daging. Di lain tempat di masa lalu, ibu Seon yang khawatir karena anaknya menghilang pergi ke kantor polisi dan melaporkannya. Bersama dengan seorang polisi, ibu Seon pergi ke rumahnya Yung Suk untuk mencari informasi tentang Seon kecil yang menghilang. Ibu Seon pun masuk bersama polisi itu sambil menginterogasi Yung Suk. Mereka kemudian mengecek seluruh bagian rumah Yung Suk, namun mereka tidak menemukan apapun. Ibunya Seon pun ingin menelpon suaminya dan mereka ingin meminjam teleponnya Yung Suk. Namun Yung Suk berbohong dan mengatakan kalau teleponnya rusak. Namun ibu Seon dengan paksa mengambil teleponnya dan terhubung dengan Seon di masa depan. Seon besar menyuruh ibunya untuk keluar dari rumah itu sekarang juga dan mengatakan kalau Yung Suk akan membunuhmu di sana. Dan dari belakang, Yung Suk dari masa depan datang memukul Seon dan mematikan teleponnya. Lalu di masa lalu, tiba-tiba Yung Suk menebas polisi itu dan membuat ibu Seon ketakutan lari ke lantai 2. Di masa depan, Seon bertemu dengan Yung Suk. Lalu tiba-tiba ponsel berbunyi dan Seon berusaha merebut telepon itu. Setelah berusaha payah merebut telepon itu, Seon melarikan diri dan mengunci dirinya di sebuah ruangan. Begitu pula dengan ibunya yang lari dan mengunci diri di sebuah kamar yang sama.
Ibunya pun menelpon Seon besar sambil ketakutan. Lalu Seon menyuruh ibunya untuk tenang dan mengambil sesuatu untuk dijadikan senjata, dan ibunya menemukan alat pemadam api. Dan Seon menyuruh ibunya menunggu sampai Yongsuk masuk dan menyemprotkannya ke wajah Yongsuk. Namun karena kelincahan Yongsuk, dia menyandera Seon kecil agar ibu Seon mau keluar. Karena mendengar suara tangisan Seon kecil, ibunya keluar dan dari belakang Yongsuk menebasnya, namun tebasannya tidak mengenai lehernya. Ibu Seon kemudian menahan pisau Yongsuk menggunakan tangannya. Di masa depan, Seon besar yang terkunci terus mencoba memanggil ibunya, dan ternyata Yongsuk masa depan telah berhasil menghancurkan pintunya. Yongsuk kemudian menghancurkan pisaunya dan akan menebas Seon besar. Kembali lagi ke masa lalu, ketika Yongsuk masa lalu sudah mengira berhasil membunuh ibunya Seon. Dia kemudian ingin menebas Seon kecil, dan dari belakang, ibu Seon mendorong Yongsuk dan jatuh dari lantai. Hal itu membuat Yongsuk dari masa lalu dan masa depan tewas, begitu pula dengan ibu Seon. Lalu di masa depan, Seon pergi mencari ibunya di rumah sakit, namun tidak ada. Lalu dia juga pergi ke kantor polisi dan tidak ada yang tahu. Lalu Seon pergi ke kuburan dan mencari kuburan ibunya. Seon pun menangis karena mengira kalau ibunya sudah meninggal. Namun tidak disangka ternyata ibunya masih hidup. Seon juga melihat bekas luka sayatnya di leher ibunya yang disebabkan oleh Yongsuk. Seon sangat bahagia mengetahui ternyata ibunya masih hidup. Ibunya pun mengajak Seon pergi dari sini. Tapi tunggu dulu, ternyata di bagian akhir cerita ibunya Seon tiba-tiba menghilang. Dan ternyata Yongsuk masih selamat setelah terjatuh dari lantai 2. Dan di akhir diperlihatkan Seon besar sedang disandera. Dan ceritanya pun selesai.